episode 132, Pertempuran, bagian 2. Cerita menyakitkan dari binatang iblis di dekat mereka menarik perhatian kedua wanita itu. Ling Yan dan Xin Tian bekerja sama dan dengan mudah mengalahkan binatang iblis yang tersisa. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Ling Yan bertanya pada kedua gadis itu. Ling Xi dan Wang Ying mengangguk saat mereka mencoba mengatur nafas mereka masing-masing. Sepertinya binatang iblis ini tidak ada habisnya. Xin Tian angkat bicara ketika dia melihat bahwa semua orang sedang bertaruh dengan sengit melawan binatang iblis di sekitar mereka. Keempatnya melihat sekeliling mereka, menyadari situasi keseluruhan. Di dekat mereka ada beberapa mayat binatang iblis di tanah yang telah mereka bunuh sendiri. Tanpa disadari, keempatnya membentuk tim dan saling mendukung, cukup untuk bertahan lama dalam situasi ini. Pada awalnya, Wang Ying hampir selalu terganggu oleh beberapa pria muda yang mencoba membantunya untuk membuatnya terkesan dengan melawan binatang iblis. Dia merasa kesal pada mereka, karena dia merasa mereka menghalangi jalannya saat dia bertarung. Jadi dia menjauh dari mereka dan lebih dekat dengan Ling Xi. Beberapa pria juga ingin membantu Ling Xi. Namun, karena keberadaan Ling Yan dan Xin Tian ada di dekatnya dan membantunya, para pria itu akhirnya menyerah. Tak satupun dari mereka bertiga yang menggunakan teknik khusus yang diajarkan Fei Hung. Karena begitu efek teknik ini selesai, tubuh mereka akan jatuh karena kelelahan. Mereka tidak ingin berdiri diam di tengah pertempuran dan bisa mati kapan saja. Mereka berempat lalu mengambil beberapa ramuan untuk mendapatkan kembali energi mereka, sambil tetap waspada terhadap lingkungan sekitar mereka. Penguasa kota Wang Shu bersama dengan leluhur keluarga Xin sedang melawan binatang iblis di tingkat kaisar bersama-sama. Sedangkan yang lain berada dalam kelompok atau pasangan melawan binatang iblis. Lebih banyak binatang iblis mendekat dan mulai mengurangi keseimbangan jalan pertempuran, serta membawa tekanan yang luar biasa dan menyebabkan semua orang kewalahan. Ling Yan, Ling Xi, Wang Ying, dan Xin Tian membuka mata mereka dengan tidak percaya saat mereka menyaksikan sekelompok besar binatang iblis memenuhi tempat itu dan mengelilingi mereka, tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya pilihan adalah menerobos kepungan sebuah binatang iblis dengan cara apapun. Wang Shu meraung saat dia berhasil membunuh binatang iblis itu dengan susah payah. Menyadari situasi yang mereka hadapi, Wang Shu berteriak keras. Sekarang adalah pertempuran tersulit. Semuanya bersiap. Jika satu jatuh, kita semua jatuh. Semua orang mendengar teriakan penguasa kota dan berteriak juga, mengeluarkan semua kemarahan mereka saat mereka mencoba membunuh binatang iblis lebih cepat, sehingga jumlahnya tidak akan mengepung mereka sepenuhnya. Situasi saat ini sangat mengerikan, jadi tidak ada siapapun di antara mereka yang ingin mati di sini. Wang Shu dan Xin Niu berjalan menuju binatang iblis di tingkat kaisar. 5 binatang iblis berbentuk harimau dengan paku di sekujur tubuh mereka meraung keras ke arah Wang Shu dan Xin Niu. Sedangkan Xin Tian dan Ling Yan mencengkram pedang mereka dengan erat saat mereka pergi bertempur melawan binatang iblis yang datang kepada mereka. Adapun Ling Xi dan Wang Ying yang baru selesai mengatur nafas dan bersiap. Meskipun kedua wanita itu merasa takut dalam keadaan ini, tekad mereka berhasil memenangkan ketakutan mereka dan sedikit mengambil alih kegugupan yang mereka rasakan. Sekarang mereka memutuskan bahwa mereka berdua akan bekerja sama untuk keluar dari situasi yang mengerikan ini. Apakah kau mengerti apa yang harus kau lakukan? Patriark Luo Xian bertanya pada seorang pria yang berlutut di depannya. Mengerti. Pria itu menjawab dan segera pergi. Ayah, apakah kita memulai tahap pertama dari rencana itu sekarang? Luo Zing bertanya begitu dia melihat bawahan klan mereka itu telah pergi. Benar, Nak. Kali ini kita akan memastikan setidaknya kita menghancurkan properti milik keluarga lainnya, sementara semua orang masih di luar sana melawan binatang iblis. Luo Xian menjawab pertanyaan Luo Zeng. Apakah ayah yakin kita bisa mempercayai bajingan keluarga King itu? Kali ini Luo Zeng bertanya tentang klan Qing yang telah bersekutu dengan klan mereka. Luo Xian lalu menjawab,
Kami akan membuat mereka mempercayai kita untuk saat ini, sehingga mereka akan lengah begitu kita selesai sesuai menjalankan rencana. Jadi, kita akan melenyapkan keluarga King juga. Nah, kau harus menghindari membuat masalah dengan anggota klan King, terutama dengan King Zen. Aku tahu pria itu juga menginginkan wanitamu, tetapi kau harus bertahan sementara waktu. Setelah kita selesai, kau dapat menjadikan Lin Meng itu sebagai wanitamu. Aku mengerti, ayah. Luo Zheng berbicara setelah beberapa detik berpikir. Meskipun dia tidak menyukai ide untuk bergabung dengan King Zen, dia harus menerimanya kali ini. Sebentar, apakah adikmu tidak mau datang ke sini? Luo Xian bertanya kepada Luo Zheng tentang putra keduanya, Luo Feng. Dia ingin ke sini, ayah, karena dia ingin menangkap Ling Shi, putri dari keluarga Ling yang berhasil kita singkirkan bertahun-tahun yang lalu. Tetapi dia sekarang tidak dapat bergerak karena wanita itu bergabung dengan kelompok keluarga Wang dan Xin. Luo Zhen menjelaskan apa yang dikatakan Luo Feng kepadanya. Luo Feng saat mengagumi kakak laki-lakinya, Luo Zheng. Jadi dia selalu menceritakan semua hal padanya. Dia memutuskan untuk tinggal di kota ketika dia mendengar tentang rencana itu. Jadi dia ingin menangkap putri keluarga Xin yang tidak datang ke sini dengan bantuan kakek. Benar, aku mendengar dari penguasa kota bahwa istri Xin Wei juga berhasil pulih. Tetapi sekarang dia masih perlu istirahat, jadi putrinya tinggal bersamanya di kediaman mereka. Sayang sekali mereka mengetahui tentang racun itu dan menangkap Gurumbo. Tetapi hal baik dalam masalahnya adalah kami bisa membunuhnya di mana mereka mengurungnya. Luo Xian berbicara tentang apa yang telah dia lakukan. Luo Xian adalah orang yang telah mengirim untuk meracuni nyonya keluarga Xin melalui Gurumbo, sehingga Patriark Xin Wei akan menyerah dan dia bisa mengambil beberapa propertinya, seperti yang dia lakukan dengan keluarga lain. Leluhur klan Luo, Luo Wen, yang baru naik ke ranah tingkat legenda, diam-diam pergi dari tempat mereka berada saat ini dan kembali ke kota Tianyun. Dia akan memimpin serangan di dalam kota. Tapi, bukankah wanita itu yang kau inginkan juga menjadi wanitamu? Luo Xian menggerutkan kening dan bertanya pada Luo Zheng. Luo Zheng membantah dengan kepalanya dan menjawab, Aku sangat mencintainya, tetapi karena adik kedua adalah orang pertama yang mengejar mereka, aku menghormati keputusannya. Dia akan mengambil Ling Shi dan Xin Wanying setelah kita berhasil menyelesaikan rencana ini, dan aku akan mengambil Lin Meng, Wang Ying, dan Zhang Yang sebagai wanitaku. Senyum jahat terbentuk di wajah Luo Zheng. Luo Xian menertawakan urusan kedua putranya. Seingatku, istri Xin Wei adalah wanita yang sangat cantik. Begitu dia pulih, mungkin aku akan membawanya pergi juga. Luo Xian ingat bahwa Xinzi adalah wanita cantik sebelum jatuh sakit karena racun. Jika dia bisa memulihkan dan mendapatkan kembali kecantikannya, Luo Xian tidak akan keberatan menikmati tubuhnya juga. Apakah tangan saudaramu sudah pulih? Luo Xian bertanya pada Luo Zheng untuk terakhir kalinya tentang Luo Feng. Dia melihat bahwa tangan putra keduanya itu kemungkinan besar tidak dapat digunakan lagi. Belum. Wajah Luo Zheng menjadi hitam ketika dia mengingat keadaan Luo Feng. Ketika dia bertarung dengan seorang pria di rumah keluarga Ling, Luo Feng pada saat itu dalam kondisi yang sangat buruk. Jadi mereka harus memberinya ramuan tingkat spiritual untuk membuatnya kembali sehat. Namun, tangannya berhenti berkembang dan dia tidak bisa menggerakkannya lagi. Bahkan Luo Feng tidak bisa merasakan lengannya. Luo Zheng berharap untuk menemukan pelaku dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jadi, dia harus menangkap dan menginterogasi Ling Yan untuk mendapatkan nama pelaku itu.